Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadatun Iqlaria. Saya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Nila Ubaidah pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran matematika. Untuk mempermudah pemahaman kalian tentang strategi pembelajaran, saya akan membagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada strategi pembelajaran, dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pentingnya sebuah strategi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya akan menjelaskan dan menyebutkan macam-macam dari strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi dikenal dengan sebuah cara atau metode yang dilakukan pada saat proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, definisi dari strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan dari pembelajaran atau pendidikan tertentu. Berikut adalah pengertian-pengertian dari strategi pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, strategi pembelajaran menurut Hamzah B. Unnu. Beliau menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam sebuah proses pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran menurut Dick dan Carey adalah komponen-komponen dari suatu set materi termasuk aktivitas sebelum pembelajaran dan partisipasi peserta didik yang merupakan prosedur pembelajaran yang digunakan kegiatan selanjutnya. Yang ketiga, strategi pembelajaran menurut Suparman merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik, peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran menurut Hilda Taba adalah pola atau urutan tingkah laku guru untuk menampung semua variabel-variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Strategi pembelajaran menurut Gerlach dan Ellie merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Yang terakhir, strategi pembelajaran menurut Kemp adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut adalah pentingnya sebuah strategi dalam pembelajaran. Karena dengan strategi pembelajaran kita akan memperoleh beberapa hal, di antaranya terciptanya suasana pembelajaran yang terarah dan menentu. Yang kedua, dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, dapat memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang keempat, dengan strategi pembelajaran, maka kita dapat menarik minat belajar para peserta didik. Yang kelima,
Kita juga dapat memotivasi para peserta didik agar semangat dalam proses belajar mengajar. Yang keenam adalah kita dapat mempermudah peserta didik dalam menangkap materi-materi yang telah disampaikan. Jadi, itulah alasan mengapa strategi pembelajaran dikatakan penting untuk dilakukan sebelum proses belajar mengajar. Sekarang, saya akan membahas tentang macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi discovery learning. Yang kedua ada strategi inquiry learning. Yang ketiga ada strategi problem based learning. Yang keempat ada strategi project based learning. Dan yang kelima ada strategi scientific learning. Nah, selanjutnya kita akan kupas satu persatu dari macam-macam strategi pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada strategi discovery learning. Nah, strategi itu merupakan teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Yang kedua ada strategi inquiry learning. Itu didefinisikan oleh Piaget sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, mereka ingin melihat apa yang terjadi, terus ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, serta membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Yang ketiga ada strategi problem based learning. Nah, strategi ini adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik dalam belajar, berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Yang keempat ada strategi project based learning. Strategi ini adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintetis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang terakhir, ada strategi scientific learning, yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau mengidentifikasi dalam menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang telah ditemukan. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang strategi pembelajaran dari saya. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.